Baik, selamat datang kembali di Pendopo 1. Kita hari ini ada kedatangan tamu, kedatangan salah satu sumber yang selama ini kita tunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Ada Bang Jos Da Silva. Ya. Siap Bang Jos? Selamat berkumpul lagi. Selamat berkumpul lagi di Pendopo 1 ya. Pendopo 1 ya. Dengan ini lembaga-lembaga teman-teman semuanya mendukung ya. Siap. Siap Bang Jos? Siap. Oh, kesibukan ini luar biasa ya, Bang Jos. sibuk. Kita lihat kemarin kita sempat kontak-kontak, kita komunikasi lewat by phone. Ternyata baru kali ini ada kesempatan untuk mengunjungi kita di markasnya Pendopo 1. Saya kemarin ada di Kupang, NTT, hampir 5 hari. 5 hari ya? Iya, gitu. Iya. Tapi masih mengamati Bang Jos? Oh, terus. Malang Raya? Iya, mengamati ini. Iya. Ini. Ya, kita tahu, perlu diketahui Bang Jos ini sekarang ada lembaga yang namanya lembaga analisis ya? Ya, analisis. Lembaga analisis politik dan otonomi daerah, LAPOD ya. Yang selama ini kita tahu begitu mengamati sekaligus menganalisis lah perkembangan politik ya, perkembangan politik yang ada di Kota Malang, Kabupaten Malang, termasuk Kota Batu. Bang Jos, sedikit aja Bang Jos. Melihat fenomena atau perkembangan politik di Malang Raya, apa yang Bang Jos lihat selama ini Bang Jos? Inilah. Jadi di Malang Raya ini keunikan. Kalau saya mengambil kesimpulan bahwa krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan. Tidak ada di Batu, Kota Malang, kota pemimpin orang-orang itu aja. Oh gitu ya. Jadi beri krisis kepemimpinan. Yang anak muda bilang dia tuh udah figur-figur baru yang memang potensi sekaligus anak muda yang memang sudah potensi masih belum muncul. Dan partai-partai mendukung juga orang-orang yang itu aja. Gitu ya. Gitu. Itu maka saya mengambil satu judul itu krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan ya. Malang Raya, untuk Malang Raya. Gitu. Ya, sedikit ini kan sudah mendekati Bang Jos. Mendekati pilkada, bulan-bulan ini sebetulnya bulan-bulan krusial karena penentuan ya. Sebentar lagi ada pendaftaran ya. Tanggal 27 pendaftaran. Sampai tanggal 29 Agustus. Melihat perkembangan atau sudah ramai dibicarakan masyarakat. Untuk Kota Malang, Bang Jos. Kota Malang ya. Ya, Kota Malang, apa yang dilihat dari Bang Jos? Mungkin kita tahu banner-banner yang di jalan atau dimanapun di pojok-pojok kota ini sudah meramaikan ya. Ya. Meramaikan calon-calon lah yang memang niat untuk maju. Tapi sampai hari ini ternyata juga belum ada sih perkembangan atau lampu-lampu hijau yang sedikit mengarah atau yang sudah memastikan untuk mendapatkan rekom. Gimana Bang Jos? Ini kan pendaftaran itu tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus. Ini hari sudah tanggal berapa? Tanggal 13. Jadi kalau 27 kurang 13 sekitar berapa hari ya? 12 hari. 12 hari. Nah ini kan masih, tapi semua tuh sudah ada raputan denyutan. Contoh, PJ kan sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri kemarin. Sudah mengundur diri, berarti dia sudah dari PJ-nya ya. Dari PJ-nya sudah bebas. Tapi PNS-nya belum. Oh gitu ya. Nah, jadi dia tuh PJ dan PNS. PJ-nya sudah bebas. Lalu PNS-nya belum ada surat keputusan. Berarti masih menunggu satu lagi untuk kunci ya. Kuncinya. Sehingga saya melihat partai-partai politik ya, parpol atau partai politik yang mengarah mendukung Pak PJ itu mereka masih menunggu apakah PNS-nya bisa keluar cepat. Oh gitu. Kalau masih PNS dia masih melekat, surat rekomendasi itu atau surat tugas itu belum bisa keluar karena dia masih PNS. Kalau dia keluar, parpolnya salah.
Oh gitu ya? Iya, parpolnya salah. Parpol sudah tahu, oh ini PNS, nggak boleh. Artinya harus meninggalkan dulu ya? Harus meninggalkan dulu. Kunci dari keputusan bahwa PNS harus keluar dulu ya? Keluar dulu, bukan keluar, diberhentikan oleh pejabat yang berwenang. Gitu ya? Atasan yang berwenang. Nah, jadi Pak PJ ini kan seperti terperangkap ya? Iya. Jadi terperangkap, sedangkan waktu bergulir terus. Iya. Waktu bergulir terus. Tapi kita tahu kemarin ya akhirnya tetap poin itu yang menjadi kunci ya. Kunci. Jika nanti Rekom akan keluar. Tapi kembali lagi mungkin Pak PJ sendiri juga sudah menyampaikan kalau nggak salah di beberapa media kemarin sudah menyatakan untuk mengirimkan surat ke Mendagri mungkin ya. Tapi kita belum tahu ya secara pasti nanti keluarnya kapan. Yang pasti di beberapa pemberitaan di media sudah melakukan pengajuan untuk pengunduran atau surat. Jadi surat pengajuan boleh, pengajuan boleh mulai dari berapa bulan, terserah dia. Tinggal nunggu. Persyaratannya 40 hari PJ ya, tapi PNS bisa saja. Tapi pejabat yang berwenang memutuskan berhentikan yang bersangkutan belum keluar. Iya. Ini jadi kalau saya menilai Pak PJ ini terjerat, terperangkap ya, terperangkap dengan waktu yang bergulir cepat ini. Nah, terus kepada teman-temannya lain, ini ada strategi di PDIP juga belum ada sampai hari ini belum. PDIP punya prinsip, saya ambil nomor 2 lah. Oh gitu ya. Nomor 2 lah. Nomor 1 dari siapa? Dari siapa? Karena di Batu PDIP nomor 1. Nomor 2-nya terserah. Terus di Kabupaten Malang PDIP nomor 1, partai lain terserah. Nah, ini prinsipnya. Makanya PDIP menilai dia mengalah di Kota Malang karena dia tidak punya figur ya. Nah, figurnya bisa masuk. Ibu Untari bisa, Ibu Dawanti bisa, Pak Wanedi bisa, Pak Wanedi juga bisa, Pak Daniel Roy bisa. Daniel Roy kan mendaftar, betul. mendaftar di kabupaten. Tapi Wanedi mendaftar di provinsi, mendaftar kan di mana saja bisa. Terus Pak Didi Gatot Subroto mendaftar di Kota Batu. Tapi Pak Ibu Kade ya Krisdianti kemarin sudah keluar surat tugas, ya surat tugasnya di Kota Batu. Berarti kita masih lihat. Nah, sedang PKB juga figurnya hampir tidak ada. Ya. Nanti ini Pak Aba Anton. Iya. Itu yang menjadi banyak pertanyaan, Bang Jos. Ya kalau PDI nanti figur-figur yang mana aja mungkin belum ditentukan, tapi para kepartean pastilah memunculkan figur-figur yang pasti sudah disiapkan. Tapi kembali lagi calon-calon yang ada dan muncul di beberapa permukaan di Kota Malang ini kan banyak. Salah satunya dari PKB juga. Di situ ada figur Abah Anton. Tapi kita di Pendopo 1 ini banyak yang sering menanyakan terkait pencalonan Abah Anton segala macam itu. Karena banyak informasi-informasi yang berkembang terkait peraturan, Bang Jos. Gitu. Gimana Bang Jos, menurut Bang Jos? Kalau kita pegang peraturan teknisnya PKPU 8 ya tahun 2024 ya, 24. Di pasal 14 ya. Ayat 2 huruf F. Itu tidak ada jeda. Itu dia merujuk juga kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019. Betul. 2019. Juga tidak. Tetapi kalau kita merujuk lagi putusannya ada di Mahkamah Konstitusi Pak Imam yang DPD Sumatera Utara. Betul. Itu tidak ada jeda. Jadi orang hukum gini, 1 sampai dengan 5 tahun. Betul. Berarti 1 sampai 5 tahun dia termasuk 5 tahun. Ya, 1 sampai 5 tahun berarti masuk 5 tahun. Masuk 5 tahun. Sampai dengan sampai 5 tahun. Betul. Atau 5 tahun lebih. Ya. Nah, beda. 1 sampai 5 tahun dan 5 tahun lebih. Nah, 1 sampai 5. Tidak boleh kumulatif. Tidak boleh kumulatif. Nah, jadi 1 sampai 5 tahun.
Nah ini kalau orang hukum berpikir, orang hukum dan orang awam bilang, 1 sampai 5 tahun, 2 tahun yang 2 tahun aja nggak apa-apa. Tapi kalau orang hukum 1 sampai 5 tahun berarti 5 tahun. Itu loh. Gitu. Cara berpikir orang hukum lain dengan awam. Awam 1 sampai 5 tahun, 1 tahun 2 tahun sudah. Tapi kalau orang hukum 5 tahun, gitu. Tapi kembali lagi terkait peraturan PKPU tadi, kita juga sudah sempat sih kita konfirmasi ke KPU sebagai penyelenggara ya. Sebagai penyelenggara sampai hari ini KPU Kota Malang juga belum bisa menyampaikan statement apapun. Karena apa? Dia bisa menyampaikan statement apabila sudah pasti dia mendaftar, gitu loh. Kalau sampai hari ini belum ada pendaftaran ke KPU segala macam, memang belum bisa menyampaikan peraturan-peraturan itu, gitu loh. KPU udah bisa, karena orang belum mendaftar. Setiap warga negara tuh boleh daftar aja. Dia mau kasus apapun dia boleh daftar aja. Tetapi di dalam PKPU 8 itu memang dia pakai PKPU. Nah, makanya dari tim ahli atau tim hukum Aba Andon itu harus berdiskusi ke Mahkamah Konstitusi tentang pasal itu, terus berdiskusi dengan KPU RI. Apakah bisa bersama partai politik yang dia atau tidak bersama partai politik, dia bisa berdiskusi. Apakah saya bisa mendaftar? Kan diskusi aja. Walaupun dia jawabnya DPR RI, kan orang mencari apa? Diskusi itu mencari supaya jangan sampai dia mendaftar dia ditolak. Dengan persyaratan itu kan hak orang. Dan itu KPU RI harus memberi penjelasan juga. Kalau KPU RI provinsi dan KPU Kabupaten Kota Malang memang tidak, karena mereka pelaksana bawah. Tapi berarti kan KPU RI bisa. Berarti figur Aba Anton ini kan kemungkinan bisa untuk mendaftar dari. Kalau menurut saya karena ranah ya rezim pilkada dan rezim pemilu tuh berbeda. Tetapi perlakuan hukumnya sama. Gitu loh ya. Dan kalau saya kemungkinan besar itu Pak Aba Andon bisa mendaftar ya. Kalau dari 2 putusan itu. Sudah putusan ya. Tapi PKPU-nya harus berubah. Kan tergantung dari PKPU. Gitu. Makanya saya sudah bikin policy brief analisa saya dari lembaga saya, lembaga analisis politik dan ekonomi dan otonomi daerah, sekitar tanggal 29 Juli. Saya sudah mengirim ke Presiden, ke Mendagri, ke KPU, ke Bawaslu. Itu saran masukan saya. Gitu. Itu tergantung ke DPR, Ketua DPR, nanti Komisi 2 juga yang membahas. Itu saya sudah beri saran. Apakah saran saya itu bertentangan dengan peraturan ataukah sejalan dengan peraturan, itu dinilai oleh mereka. Nah, karena gitu ya? Kekuasaannya ada di tangan mereka. Siap. Saya tidak bisa menggugat ke Mahkamah Agung karena waktunya terlalu mepet, terlalu dekat. Terus ini ada masa resesnya juga DPR. Tidak bisa karena rapat dengan pendapat ya itu kan di Komisi 2. Ini kan ada reses barangkali ada barangkali. Sehingga mengumpulkan orang itu susah. Makanya saya bersurat. Saya membuat policy brief. Policy brief itu sedang dalam penelitian saya maupun sudah penelitian. Gitu. Jadi tergantung dari yang pejabat-pejabat di sana. Apakah analisa saya itu bertentangan dengan peraturan atau sejalan dengan peraturan? Itu cara mereka. Oke. Semakin menarik, semakin asik. Kita ngopi dulu, Bang. Ngopi. Siap. Ya. Semakin menarik, semakin berkembang pembicaraan kita. Bang, sedikit kita mengulas di awal tadi. Bang Jos menyampaikan bahwa Malang Raya ini krisis kepemimpinan. Sebetulnya apa faktor dari krisis kepemimpinan ini, Bang? Karena tidak ada yang mau maju dari partai politik, memberikan dari yang milenial
milenial atau generasi Z. Kalau undang-undang kepemudaan itu umur pemuda itu dari 16 tahun sampai 30 tahun. Betul. Itu undang-undang pemuda. Tapi kita ada balik B, ada milenial, ada Z, X, A, mau sekarang Alphard lagi terserah. Nah, saya melihat itu karena tidak ada yang mencalonkan. Pak Fuad dari PKS itu hanya mendapat surat tugas sebagai wakil. Sebagai wakil. Nah, dia mencari siapa yang cocok untuk bisa apakah tapi dia rajin, Pak. Dia rajin mengunjung ke partai politik, itu bagus, Pak. Ke PKB, ke PDIP, ke semua partai dia mengunjung. Gitu ya. Dia menawarkan diri. Karena itu berarti dia punya niat. Iya. Dia punya niat. Karena satu lagi sudah menerima surat tugas itu. Iya kan? Jadi surat tugas itu berfungsinya apa? Dia melakukan konsolidasi, artinya konsolidasi dengan partai secara internal maupun dari sampai ke ranting-rantingnya, itu dia konsolidasi, mendukung dia. Dan dia sosialisasi, dia harus mensosialisasi kepada partai-partai yang lain supaya minta dukungan. Dukungan. Gitu ya. Nah, sedangkan PKS sendiri di Kota Malang itu sekitar berapa ya? Di 6 kursi ya? 6 kursi. 6 kursi. 6 kursi. Padahal persyaratannya harus 9 kursi. 9 kursi. Nah, artinya kan masih yang bisa mengadukannya hanya PDP 9 kursi. PKB 8 kursi. Nah, jadi kalau PKB 8 kursi dia harus siapa? Gerindra kalau pernah PJ ke PPJ Gerindra kan ada berapa? 5 kursi ya? Iya. 5 kursi. PSI 2 kursi. Ya. 6 atau 5, 7, 5. Nah, berarti sudah 7 ya? 7. Dia harus bikin 9. 9. Apakah Golkar? Golkar mendukung. Nah, ini. Jadi persoalan yang di Jakarta ya ada dukung-mendukung. Jadi kabupaten itu persoalan kabupaten kota itu adalah masalah kabupaten kota. Tidak bisa kita mengikut semua dari atas. Oh gitu ya? Iya. Kalau Pak PJ Mama dia masuk lewat PDIP itu bisa aja. Dia PDP dia Gerindanya dia masuk, PDP-nya betul. Bisa ada Ibu Luntari, Ibu Dewanti, bisa ada Wanedi, bisa ada Pak Daniel Rohi. Tapi kan beliau-beliau ini juga sudah menjabat sebagai di Dewan. Kalau Daniel Rohi tidak di Dewan. Oh gitu ya. Pak Wanedi tidak di Dewan, tidak terpilih lagi. Sedangkan Ibu Dewanti sama apa? Nah, itu mereka harus korbankan. Gitu ya. Abah Anton bisa lolos. Nah, ini jadi pertarungan. Pertarungan menarik ini. Apakah pasti Haji dilamar oleh PDP, gitu. Masuk melalui PDP, kita belum tahu ini. Ini kan kayak main dadu aja. Iya. Kita kemarin juga sedikit di jalan sempat sih kita melihat ada banner besar yang Wani ya. Wani sudah mulai muncul ini. Gitu. Artinya figur-figur ini memang sudah mulai ditonjolkan ya kalau untuk dari PDI sendiri ya. Pak Sofian Edi juga sudah muncul. Kembali. Sofian Edi Golkar. Apakah Golkar ini dia mendukung siapa? Apa mendukung pada Pak PJ? P3, PSI 2, walaupun 2 kursi. Tapi bisa saja kita tidak melihat 2 kursi, 1 kursi, bisa saja dia mengusulkan jadi wakil. Pak Ali. Tapi melihat perkembangan Bang, sampai hari ini. Untuk kita berbicara N1-nya ya, N1 figur N1 yang memang kuat, kan berarti kan tinggal PJ sama Pak Anton kalau nggak salah ya. Pak Anton sama Pak Sutiaji maju. Iya maju juga. Oh gitu ya. Walaupun dia silent, tapi dia bergerak. Dia punya gitu. Semua tuh bergerak semua. Nah ini mungkin yang belum diketahui sama masyarakat bahwa Sutiaji mantan wali kota juga balihonya nggak ada, semua nggak ada, tapi dia punya tim silent bermain di bawah. Gitu ya. Yang mendekat. Karena hasil survei dari internal maupun lembaga-lembaga survei itu masih menempatkan Sutiaji itu urutan kedua. Oh, gitu popularitas ya.
Nah, saya punya lembaga, nanti hari Kamis saya akan presentasi hasil penelitian, hasil survei saya di Kota Malang. Tentang pilkada. Oke. Ini satu lagi ada pertanyaan, Bang. Menurut Abang ini, apa yang membuat seperti Abah Anton, Sutiaji ingin kembali maju dalam pilkada ini, Bang? Kalau Pak Anton, saya melihat dari psikologi, dia ingin menyatakan kepada masyarakat bahwa dia di penjara itu bukan karena korupsi, ya, tetapi karena kesalahan administrasi sehingga dia terlibat. Tapi dia tidak terlibat dalam membagi-bagi jatah uang. Itu dia ingin menyatakan kepada masyarakat. Saya lihat dari situ. Dan dia ingin mengembalikan bahwa dia tidak terlibat. Satu. Pak Sutiaji, dia sudah 10 tahun, Pak. 5 tahun sebagai wakil, 5 tahun sebagai pemimpin. Nah, dia juga, karena undang-undang memberikan kesempatan untuk 2 kali untuk menjadi wali kota. Dia ingin apa yang dia punya program, dia punya program-program yang dia belum laksanakan. Mungkin dalam hatinya dia, setiap orang tuh mempunyai cita-cita, toh. Itu Sutiaji. Sedangkan Pak Hidayat, dia ini kan penjabat, bukan penjabat. Oh, penjabat. Penjabat wali kota Malang, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Dia setelah dia menjadi PJ hampir sekitar 10 bulan, dia merasa terpanggil. Apa yang saya harus buat ini? Dan waktu dia 10 bulan ini, dia ada buat perubahan-perubahan banyak, kebijakan-kebijakan banyak. Walaupun yang dia jalankan itu APBD yang sudah ditetapkan pada masa Pak Sutiaji. Nah, tinggal meneruskan aja kan. Dan dia ada beberapa kali mendapat penghargaan. Berarti dia terpanggil. Itu terpanggil untuk supaya dia bisa maju. Cuma kalau 3 orang ini berhadapan, itu enak. Kalau 3 orang ini ya. Sutiaji, Pak Anton, Pak PJ. PJ. Itu kita melihat kualitas mana masyarakat. Asal jangan bermain uang money politiknya. Kalau kos politik boleh. Tapi money politik itu haram. Betul-betul harus Bawaslu harus ketat penjaganya. Penyelenggara pemilu juga jangan terpengaruh dalam permainan. Jadi dia harus independen dan integritas. Itu enak kita kita menyaksikan. Ini pertarungan yang paling sengit di antara 3 orang ini. Dan inilah kualitas legitimasi masyarakat masuk di mana. Itu sedikit gambaran dari Bang Jos. Tapi mungkin bisa disampaikan ke masyarakat juga, Bang Jos. Pesan ke masyarakat, bagaimana cara menentukan pilihan yang mungkin tepat dan sesuai sasaran di Kota Malang. Kalau kita kan masyarakat belum tahu visi misi. Itu, ya. Belum tahu visi misi. Hanya sebatas figur-figur aja. Visi misi program kerjanya belum. Karena belum. Tapi bekali dari 3 orang yang sudah calon ini, dia bekali tim ahlinya sudah mulai menyusun, sudah membuat itu berdasarkan Restra, ya rencana kerja 5 tahun, RPJMD 20 tahun, RPJ rencana pembangunan jangka panjang itu 20 tahun, yang sudah ditetapkan oleh Pak Kota maupun di Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang sudah ditetapkan. Nah, itu mereka sisip saja. Itu dia punya rencana kerjanya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu harus dimasukkan semua. Itu harus dimasukkan. Nah, itu harus jadi ada restranya, ada RPJMD-nya, ada RPJP-nya, ada semua di situ. Siap. Jadi dia tetap masuk lihat mana yang masih kosong, Karena rencananya RPJM jangka panjangnya itu hanya berlaku 20 tahun. Jadi 4 kali 5. Oke, itu sedikit ulasan. Sehingga masyarakat belum tahu kan? Belum tahu. Jadi masyarakat masih melihat figur. Sampai hari ini masih melihat figur yang pas dan figur yang cocok lah menurut masyarakat ya.
Pak Anton, Abah Anton, Pak Setiaji yang masuk, wah itu sangat enak sekali Pak. Iya, karena dari 3 figur ini mempunyai karakter masing-masing Bang. Iya. Kalau Pak PJ memang satu, beliau memang berpengalaman di bidang birokrasi, ya kan? Kita tahulah Pak PJ ini berkecimpung di Kabupaten Malang cukup lama. Ya, di beberapa kepala dinas, menjabat kepala dinas juga sangat-sangat berpengalaman. Dulu di Cipta Karya juga dalam penataan kota segala macam ruang kota itu sangat berpengalaman. Kemudian Pak Anton yang meskipun ada sedikit ganjalan itu, tapi kita kembali lagi nanti akhirnya kan di KPU atau mengikuti peraturan atau diloloskan kan kita mengikuti aja sebagai masyarakat ya. Pak Sutiaji juga sudah pernah 10 tahun memimpin. 10 tahun dulu. 10 tahun. Kita jadi tinggal melihat dari masyarakat menerima atau seperti apa. Jadi popularitasnya itu sudah matang. Abah Anton juga udah popularitasnya mantap. Pak Setiaji juga udah mantap. Pak PJ apalagi sementara dia PJ terus dia melepaskan PJ-nya. Betul. Jadi semua itu ada punya kelebihan kekurangan. Iya, berarti kan masyarakat ini sekarang tinggal menunggulah nanti di waktu-waktu dekat ini rekom yang muncul ke siapa-siapa, tinggal pendaftaran pastinya siapa. Jadi di Kota Malang ini perkiraan saya tuh kalau 4 dengan persorangan, tapi Pak Heri Cahyono dengan temannya itu masih tunggu keputusan KPU ya. Iya, kembali lagi masih menunggu keputusan. Kurang suaranya itu sekitar 17.000. Sekitar 17.000. Apa dalam 1-2 hari ini ada jadwalnya untuk clearkan apakah masuk. Kalau tidak masuk berarti dia ada 3. Tapi kalau 3 itu lebih bagus. Kalau daripada 2, head to head itu wah. Head to head itu berdarah-darah. Bang, tapi dari pandangan Bang Jos, dari beberapa figur tadi, ya kita omong aja lah. Menurut Bang Jos, siapa yang potensi untuk memimpin Kota Malang ini, Bang? Potensi 3 sudah potensi. Sudah pernah memimpin. Pak Setiaji mimpin, Pak PJ mimpin, Pak Hidayat sudah memimpin, terus Pak Anton memimpin. Sekarang itu tergantung dari strategi dan taktik timnya. Timnya solid, strategi, taktik yang dia harus terapkan. Berarti harus kembali lagi tim ini harus benar-benar betul kuat ya. Kuat sekaligus turun ke masyarakat. Jadi Paman, satu desa atau di Kota Malang kelurahan. Di sana 3 orang berebut itu. Berebut. Belum lagi tambah wakilnya punya pengikut. Nah, itu berebut semua. Berebut. Jadi kalau saya 3 ini punya kekuatan potensi gitu ya? Karena sudah pernah memimpin. PJ walaupun dia tapi dia sudah memimpin. Dan sedang memimpin baru berganti kemarin. Nah, Abah Anton. Jadi semua maju atau strategi itu tergantung satu figurnya, kedua timnya harus solid, solid. Dan timnya juga jangan bermain kaki 2 atau kaki 3. Ini yang sering kaki 3. Kaki 2 habis ini semua. Jadi yang siapa calonnya susah, yang timnya menang ya. Tapi gini Bang Jos, saya sendiri juga sedikit mengamati ya perjalanan dari beberapa figur ini. Artinya mereka berlomba-lomba sih sebetulnya. Ya sah-sah saja karena kembali lagi tim yang ada di beberapa figur ini sudah merancang strategi-strategi. Dalam mengambil hati masyarakat ini banyak cara, banyak cara. Pak Anton pun juga sudah di beberapa kegiatan muncul, termasuk diundang masyarakat, itu juga muncul. PJ sendiri, ketika menjabat sebagai PJ, beberapa kegiatan kedinasan pun juga sudah mulai turun ke masyarakat. Gitu loh. Sebetulnya gimana untuk mengambil hati masyarakat itu seperti apa sebetulnya? Jadi gini, kebetulan saya punya disertasi itu judulnya gini. Apa Bang? Politik
politik investasi sosial. Wih, politik investasi sosial. Jadi ketiga Pak, kalau seandainya tiga, investasi sosialnya apa yang dilakukan? Karena politik strategi, investasi sosialnya apa? Investasi sosial itu dia untuk supaya dia mendapat suara yang terbanyak. Gitu ya. Nah, Pak Anton dengan masuk kepemimpinannya masih dia sudah investasi sosial. Betul. Sudah. Pak Setiaji juga sudah investasi sosialnya sudah. Pak PJ sudah investasi sosial. Tapi investasi sosial itu mengena enggak kepada masyarakat? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Sehingga masyarakat bisa lihat, oh ini tidak mengena saya. Pak Anton mengena. PJ tidak mengena. Setiaji tidak mengena. Atau Setiaji mengena. Abah Anton mengena. PJ tidak mengena. Atau PJ mengena. Abah Anton mengena. Pak Setiaji tidak mengena. Itu. Jadi investasi sosialnya itu dia memperlakukan. Investasi sosial itu ada bermacam, Pak. Ada dia investasi sosial, dia padat karya, ya walaupun proyek, walaupun itu melalui APBD, tetapi masyarakat menikmati. Masyarakat menikmati. Jadi dia memang saya punya disertasi waktu doktor tuh gitu, politik investasi sosial, bagaimana supaya mereka itu mencari. Jadi masyarakat yang akan mengukur investasi. Investasi secara itu APBD semua ya. Adapun secara pribadi ada uang. Tetapi kena enggak pada masyarakat yang bersangkutan. Nah, ini yang kembali itu menjadi catatan ya. Catatan dari tim kuat yang Itu mungkin sedikit perbincangan kita yang kita bahas di Kota Malang. Ini pendapat saya ya. Yang kebetulan yang disampaikan oleh Bang Jos, yang kebetulan sebagai direktur Bang ya? Ya, direktur. Direktur Lembaga Analisis Politik dan Otonomi Daerah. Ya. Bang, sedikit kita tinggalkan Kota Malang. Perkembangan di Kabupaten Malang. Kita tahu perkembangan sampai hari ini ada beberapa statement atau beberapa ulasan. Kabupaten ini calon kuat yaitu petahana Abah Sanusi, dan kemarin sudah dideklarasikan untuk bergandeng dengan Bunyai Latifah. Ya. Potensi bumbung kosong, Bang. Gimana, Bang? Bumbung kosong kita belum bisa tahu, Pak. Gitu ya. Belum bisa tahu karena partai yang punya kursi, parpol yang punya kursi di DPR itu dinamanya partai pengusung. Partai yang tidak duduk di DPR, itu namanya pendukung. Pengusung itu ada sekitar 9 partai. Partai saja mana-mana yang mendukung. Kita lihat Abah Sanusi, dia sekarang PKB dan PDP. Betul. PDP dia mendapat surat tugas. Dan PDP. Belum rekomendasi. Karena KPU itu akan menerima rekomendasi semua, surat rekomendasi. Betul. Surat rekomendasi. Tapi kalau kemarin dari PKB, apakah sudah menerima rekomendasi untuk menentukan Abah Sanusi dengan Latifah ataukah surat tugas? Saya juga belum tahu tuh. Itu belum tahu. Kalau melihat dari penyampaian yang disampaikan ke Bunyai Latifah ke kita beberapa media, memang sudah salinan rekom gitu loh, salinan rekomendasi itu dari PKB gitu loh. Kalau salinan kah asli kan itu pokoknya kita belum tahu ya. Rekomendasi. Padanya rekomendasi. Tetapi ini kan perang urat saraf, Pak. Dia bilang saya sudah klaim, saya sudah partai-partai ini sudah mendukung. Tapi kembali lagi itu, kenapa saya mempertanyakan potensi bumbung kosong itu? Karena kita sedikit konfirmasi ke Abah Sanusi atau Bunyai Latifah bahwa partai-partai secara komunikasi dukungan memang sudah disampaikan gitu loh, bahwa beberapa partai yang duduk di parlemen itu juga sudah komunikasi. Itu gitu. Partai yang di bawah, tapi yang di atas. Nah, itu yang menentukan di atas. Tapi bagus, Pak. Sudah dari bawah, sudah melakukan komunikasi, konsolidasi dari bawah, sehingga kalau atas memberi apa, bawah tuh jangan. Gitu. Kalau atas yang memberikan rekomendasi, bawah tidak menerima, itu bisa main kaki dua. Gitu, Bang. Iya. Dia mendukung, tapi kaki dua bisa terjadi. Gitu ya. Kaki dua.
berbicara dengan surat tugas. Artinya surat tugas pun sebetulnya juga tidak mutlak bahwa itu. Ya, surat tugas itu kan memberi untuk menugas. Satu, dia untuk mensosialisasi kepada partai-partai yang lain bahwa dia ini beri tugas bagaimana mendukung saya. Dan konsolidasi pada partainya. Dia konsolidasi sampai ke ranting-ranting supaya dia beri gitu. Nah, jadi dia beri gitu supaya jangan sampai ada surat tugas di tangan saja bisa berubah. Pasti rekomendasi saja, Pak. Pernah terjadi rekomendasi. Orang yang sudah pegang rekomendasi dari partai. Besoknya tuh rekomendasi dicabut. Bisa. Ada kemungkinan itu. Kemungkinan segala kemungkinan. Politik tuh apa? Kemungkinan dari segala kemungkinan Itu pasti ada perubahannya. Tanggal 27 sampai 29 itu dia daftar. Itu sudah. Itu baru kita bisa menganalisa. Apakah ini lambung kosong atau tidak. Nah, kalau ini bisa perang saraf. Perang saraf. Ini partai sudah dukung saya gitu. Tapi itu kan gaya orang masing-masing partai. Partai juga membuat punya cara masing-masing gitu. Bang, sedikit potensi bumbung kosong. Ya, kita berbicara karena kita menyampaikan bumbung kosong ini karena kembali lagi kita mengacu pada statement yang disampaikan oleh Bapak Sanusi sekaligus Ibunya Latifah bahwa potensi-potensi itu kemungkinan terjadi. Ada terjadi. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah bumbung kosong ini ada indikasi, ya, indikasi pesanan dari apa yang namanya itu oligarki, gitu kan? ini sedikit pertanyaan yang. Jadi, apakah bumbung kosong itu juga demokrasi? Ada paslon yang lain juga demokrasi. Tidak bisa kita menyatakan itu oligarki atau kita bilang itu dinasti. Gitu. Tidak ada. Karena semua partai itu tujuannya untuk dia menang. Jadi dia harus menerapkan strategi dan taktik. Betul. Contoh Jakarta. Itu kan bukan menghadang Pak Anies. Tapi itu strategi. Tapi bahasa kita menghadang. Betul. Tapi dalam politik bukan menghadang. Dia merangkul sebanyak mungkin supaya dia bisa menang. Dia bila perlu semua harus dukung dia sehingga dia lawan bumbung kosong. Tetapi seperti di Makassar lawan bumbung kosong. Tetapi itu ada karena kebijakan dari pusat dan di bawah tidak mendukung. Akhirnya semua lari ke bumbung kosong. Bumbung kosong menang. Jadi jangan salah. Bumbung kosong pun bisa menang. Bisa menang ya? Bisa menang. Karena rakyat yang memilih. Untuk mengusungnya itu, untuk mengusung ke itu partai politik, undang-undang partai. Dan undang pemilu menyatakan partai yang mengusung. Tetapi kembali kepada rakyat. Rakyat memilih. Siapa tahu bumbung kosong itu rakyat akan memilih. Karena saya bilang figur ini saya tidak mau. Dia pilih. Ini yang menarik, Bang. Yang menarik, sangat-sangat menarik. Karena kemarin kita sempat menanyakan sih, karena ada potensi bumbung kosong. Apakah ini yang saya tanyakan langsung ke Pak Sanusi. Dengan potensi bumbung kosong ini, apakah menjadi lemahnya demokrasi kita? Tidak. Gitu ya? Tidak ya? Tidak. Karena semua partai itu mencari strategi supaya dia menang. Iya. Itu yang jawabannya. Iya, menang dan bila perlu tidak ada lawan. Lawan bumbung toh. Itu yang dijawab sama Bapak Sanusi. Ternyata jawabannya ya sama persis itu. Tidak. Karena apa? Ketika dengan potensi ini akan terjadi, tidak akan ada lagi perlawanan. Artinya pertarungan. Gitu, partai. Tetapi pertarungan sekarang dia bertarung dengan masyarakat. Betul. Pemilihnya. Nah itu jangan sampai bumbung kosong yang menang. Seperti di Makassar, di Jawa Tengah ada. Nah itu yang mungkin perlu catatan. Itu. Jadi hati-hati. Jadi jangan takabur lah orang bilangnya. Saya sudah didukung oleh partai ini, itu partai. Tapi masyarakatnya belum tentu. Makanya timnya harus solid. Harus merayat. Nah, tapi jangan sampai satu saja saya pesan. Jangan politik uang. Itu tidak mendidik sekali masyarakat. Nah, politik uang ini diawas oleh siapa? Penyelenggara, yaitu Bawaslu. Dan penyelenggara itu
tumpuan kita pada KPU dan tapi partisipasi masyarakat juga harus diikuti. Partisipasi masyarakat. Masyarakat melihat ada serangan fajar, ada serangan ini, ada money politik, ada politik uang, cepat lapor. Gitu ya. Gitu. Siap. Cepat lapor. Oke. Gitu. Oke Bang. Lapor kepada Bawaslu. Oke Bang, terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Itu tadi sedikit pencerahan atau diskusi kita kecil kita dengan Bang Jos. Dia juga sudah berpengalaman di bidang Bawaslu waktu menjabat itu. 15 tahun saya. 15 tahun di Bawaslu. Artinya tahu betul perjalanan atau perkembangan politik sekaligus menjelang pilkada ini memang sudah tahu betul bahwa nanti apapun yang terjadi ketika ada pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu segala macam, masyarakat tidak perlu segan-segan atau tidak perlu takut untuk segera melaporkan ke penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dan KPU. Mungkin itu aja perbincangan hari ini di hari Senin tanggal Selasa ya. 13 Agustus 2024. Oke. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Oke, salam satu jiwa.